Sebuah mantra pemanggil jelangkung yang dengan bahasa Sunda halus, yang pada saat itu hampir semua anak-anak dan remaja tahu akan mantra itu. Mulut mereka terus-menerus bergumam. Mereka serempak membacakan mantra pemanggil para makhluk yang nantinya akan masuk ke dalam boneka jelangkung tersebut dan berkomunikasi dengan mereka bertiga. Sudah hampir 15 menit mereka membacakan mantra, namun tidak ada pergerakan sama sekali dari jelangkung itu. Seperti tidak ada satu makhluk pun yang ingin masuk ke dalam boneka jelangkung yang mereka mainkan saat ini. "Kok gak gerak-gerak ya?" kata Rusdi. "Ada yang salah gitu dengan mantra pemanggilnya." Rusdi menggaruk-garukkan kepalanya. Dia menancapkan kembali jelangkung itu di sela-sela kayu yang menjadi alas mereka duduk di saung itu. "Mungkin gara-gara mantranya bahasa Sunda kali, A. Coba versi bahasa Jawa, coba tahu bisa. Kan jelangkung awalnya permainan dari Jawa sana." "Yah, kita mah sebenarnya gak ada permainan jelangkung," kata Maman. Maman memang keturunan dari dua suku yang berbeda. Ibunya asli dari kampung ujung dan bapaknya adalah perantauan dari ujung Jawa sebelah timur. Sehingga dia mengenal dua budaya yang berbeda ketika hidup di kampung ujung. "Kita nggak tahu versi bahasa sana, emang kamu hafal bungsu mantranya?" kata Rusdi yang baru tahu bahwa jelangkung juga lumrah di luaran sana pada tahun itu. Aku yang merasa terpaksa mengikuti permainan ini hanya terdiam, melihat mereka berdua dengan angin sore yang berembus ke dalam saung. Aku hanya duduk dengan mata yang terus-menerus menatap ke arah jelangkung yang tertancap di tengah-tengah mereka. "Aku hafal kok, dulu pernah diceritain bapak sewaktu kecil, tapi tidak semua orang di daerah bapak hafal mantra ini, karena mantra ini jarang digunakan," kata Maman yang meyakinkan kita semua pada saat itu. "Ya sudah, kita coba dulu, kamu yang baca, kita berdua yang pegang." "Bener kan?" kata Rusdi yang kini menoleh ke arahku yang ada di sebelahnya. Aku hanya menganggukkan kepala sambil cemberut. Jujur, seperti ada sesuatu yang salah ketika kita melakukan hal seperti ini. Memang sih, kita berempat seringkali melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan mitos di kampung. Bukan tanpa sebab. Karena di sana ada Ahmad yang merupakan anak dari seseorang yang mengerti tentang mereka. Sehingga apabila terjadi sesuatu di luar sana, dan itu sudah di luar batas, Ahmad akan berada paling depan untuk membantu kita semua. Namun sekarang Ahmad tidak ada, dan hanya ada aku, Rusdi dan Maman, yang gak bisa berbuat apa-apa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Semangat Atu, jangan manyun begitu," kata Rusdi sambil menepuk pundakku beberapa kali. "Ah, iya ayo, ini senyum nih senyum," kataku yang sedikit kesal karena Rusdi terus-menerus menggodanya. "Dah, gitu Atu, sebagai sohib mah harus semangat Atu ya." Kalau ada si Ahmad pasti ikutan semangat juga. Kalau aku adalah beginian. Sayangnya gak ada dia, lagi dikekang sama Pak Darsa, kata Rusdi sambil melihat ke arah kampung yang letaknya sedikit jauh dari saung tempat kita berkumpul. Rusdi tersenyum lebar dengan tertawa kecil ketika aku memaksakan senyuman ke arahnya. Dan akhirnya kita pun memegang kembali jelangkung yang tertancap di tengah-tengah saung itu. Maman yang sudah siap dengan mantra yang dia hafal langsung mencoba membacakan mantra tersebut secara perlahan. Dan benar saja, ketika mantra itu terucap, sebuah angin kencang tiba-tiba berembus ke arah mereka. Benar saja, sebuah angin dari arah gunung tiba-tiba menghempaskan topi caping milik Rusdi. Angin tersebut seperti sengaja dihempaskan ke arah saung tempat mereka bertiga duduk dan bersila dengan sangat kencang. Wush, aku dan Rusdi pun tiba-tiba panik karena ketika mantra itu terucap oleh Maman, suasana saung tiba-tiba berubah menjadi suasana yang menyeramkan.
Meskipun matahari sore masih terlihat terang, namun hawa dan aura saung tiba-tiba berubah. Maman dengan serius membacakan mantra yang dia hafal beberapa kali dengan bahasa yang aku dan Rusdi tidak mengerti sama sekali. Mulutnya bergumam dengan cepat. Dia mengulangi mantra itu terus-menerus dan dengan mata terpejam hingga "Berhenti, berhenti, berhenti!" kataku yang tiba-tiba melepaskan kedua tangannya dan menepuk Maman yang terlihat memejamkan mata dengan mulut yang bergumam tanpa henti. Iya gimana, A?" Maman tiba-tiba membuka mata, bersamaan dengan hilangnya angin yang berembus kencang di sekitar mereka. Aura yang tadi terasa menyeramkan di tengah saung tiba-tiba berubah menjadi normal kembali. "Serius banget kamu bungsu baca mantranya?" kataku yang bergedi ketakutan. Rusdi yang tadinya terlihat senang karena hawa di sekitar mereka tiba-tiba berubah, kini melihatku yang menghentikan permainan itu. "Kenapa disuruh berhenti?" kata Rusdi dengan tangan yang masih memegang jelangkung yang berada di depannya. "Kamu gak lihat? Ada angin kencang yang berembus sampai nerbangin topi caping keluar saung." Atuh, biasa itu mah. Kan angin di persawahan mah emang gede biasanya juga. Udah, jangan penakut gitu ah. Lanjutin lagi yuk. Lagi seru-serunya nih, kata Rusdi. Aku yang pasrah karena Rusdi terus-menerus menekannya dan tidak membiarkan dirinya untuk berhenti memainkan permainan itu. Kini hanya bisa mengikuti permintaan dari temannya ini. Dengan terpaksa aku kembali memegang jelangkung tersebut dengan kedua tangannya dan membiarkan Maman membacakan mantranya kembali. Namun, ini tidak ada angin besar yang tiba-tiba muncul. Tidak ada aura yang tiba-tiba berubah dan tidak ada sesuatu yang membuat Rusdi ketakutan seperti tadi. Sudah hampir 10 menit Maman terus-menerus membacakan mantra. Namun kini, tidak ada satu makhluk pun yang masuk ke dalam boneka jelangkung. Dan terasa oleh mereka ketika memegang boneka tersebut. Maman yang terus membacakan mantra kini terlihat capek karena dia terus-menerus bergumam tanpa henti. Sehingga dia akhirnya melepaskan kedua tangannya dan menyender ke arah tiang kayu di saung tersebut. "Capek ah, terus-menerus dibaca juga nggak ada yang masuk, kenapa ya?" Padahal kata bapak, mantra itu adalah mantra asli pemanggil makhluk jelangkung, kata Maman heran. Rusdi yang mencoba berpikir atas apa yang Maman bicarakan tiba-tiba berkata, "Mungkin makhluk ini nggak hafal bahasanya bungsu. Kan makhluk sini mah pakai bahasa Sunda semua," kata Rusdi yang meyakinkan Maman atas mantra yang dibacakannya. "Iya kali ya, soalnya kata bapak mah mantra ini teh paling ampuh." Tidak terasa waktu semakin sore. Mereka yang merasa gagal karena memainkan jelangkung tersebut, kini hanya meletakkan jelangkung itu di tengah-tengah saung. Kita semua bercengkrama dan mengobrol kembali sambil menghabiskan sore mereka sebelum akhirnya mereka pulang ketika matahari sudah mulai terbenam. "Ah, pulang yuk. Udah mulai maghrib. Kan tahu sendiri, gak boleh berkeliaran di kampung malam-malam," kata Maman. Aku dan Rusdi yang baru sadar ketika keasikan ngobrol tiba-tiba panik karena mereka tidak ingat waktu dan kini sudah hampir maghrib. "Waduh, harus cepat-cepat pulang nih. Ayo pulang yuk," kata Rusdi. "Ah, iya ya, ayo pulang," kataku yang langsung turun dari saung dan memakai sepatu but. Kita terlihat buru-buru pulang dari saung itu, mengingat hanya beberapa puluh menit lagi sebelum matahari itu tenggelam sepenuhnya. Dengan terburu-buru kita berlari meninggalkan saung melewati persawahan dengan jalanan yang penuh lumpur dan berbatu. Namun, di tengah-tengah perjalanan menyusuri sawah pada saat itu, Rusdi tidak sadar bahwa topi caping yang dia bawa tertinggal dengan jelangkung yang sudah dia buat. Sehingga dia berkata bahwa dia akan kembali untuk mengambil kedua benda itu dan pulang. Serta menyuruhku untuk pulang duluan ke rumah. Aku hanya mengangguk. Aku tahu Rusdi adalah orang yang pemberani, sehingga tanpa diantar pun, dia bisa pulang sendiri di dalam gelapnya malam. Aku dan Maman akhirnya melambaikan tangan untuk berpisah.
Aku pergi ke arah kampung sedangkan Rusdi kembali ke saung di tengah sawah itu. Pematang sawah ketika malam benar-benar berbeda dengan siang hari. Sawah yang membentang dengan begitu gelapnya membuat siapapun akan bergidik ketakutan. Sebenarnya Rusdi juga takut akan hal itu. Namun dia harus memaksakan diri karena topi caping itu akan dia pakai besok ketika membantu bapaknya di sana. Dia berjalan menyusuri jalanan kecil itu sambil sedikit berlari. Bersama dengan malam yang semakin menutupi malam, dengan bulan purnama yang muncul secara perlahan dengan sinarnya yang terang. Namun, tidak jauh dari saung yang dia datangi. Jelangkung yang awalnya disimpan kembali, tiba-tiba berdiri begitu saja di tengah saung, tanpa ada sesuatu yang memegangnya. Jelangkung itu membungkukkan badannya secara perlahan dan menempelkan spidol yang tertempel di badannya ke kayu yang menjadi alas dari saung tersebut. Tanpa dipegang oleh siapapun, jelangkung itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Bahkan terkadang menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan di tengah-tengah saung sendirian. Sebuah tulisan berbahasa Sunda tiba-tiba tertulis di kayu. Ketika jelangkung itu selesai menuliskan sesuatu, tiba-tiba jelangkung yang berdiri itu jatuh kembali di tengah-tengah saung, bersamaan dengan tulisan besar berbahasa Sunda yang dibaca, "Ayu, urang ameng." Aku yang pada saat itu sudah sampai ke kampung tidak langsung pulang ke rumah, melainkan main ke warung Pak Darsa yang ada di ujung kampung untuk bertemu dengan Ahmad. Rasanya seperti ada sesuatu yang kurang apabila tidak bertemu dengan Ahmad.